Oke, sobat frontal, selamat datang di channel yang super super frontal. Nah, di video kali ini kita ingin membahas tentang rela. Ya, jadi ya konteksnya itu sangat luas sekali ya. Maksudnya rela dalam hal apapun, iya kita memang harus rela gitu. Dalam arti kayak nggak semua sih bisa direlain ya, gimana ya? Ini takut salah arti dan salah menggambarkan ini ke depannya. Cuman ya daripada konteksnya lebih luas, daripada dari apa ya, arti dari kalimat rela ini sangat-sangat banyak, sangat-sangat luas, bisa kita gunakan di konteks apa aja kan gitu. Tapi di sini nih coba kita eh, apa ya, kerucutkan, kita sudutkan ke ya biasalah merasa ke perasaan. Aduh, aku kok susah kali gini ngomongnya. Oke, maaf ya kawan-kawan ya, karena ya lagi tidak baik-baik saja. Cila. Oke, nah jadi rela. Nggak ada lagi yang dapat kita bisa perjuangkan. Itu bisa jadi apa ya? Salah satu kerelaan kita ketika kita memang nggak ada lagi yang bisa kita perjuangkan kan gitu. Kemudian eh, ya kita rasa apa ya, kita kayak udah tiba saatnya aja gitu untuk membiarkan seseorang untuk pergi dan berlalu gitu ya kan ya. Sama seperti video yang pernah aku bahas di video sebelumnya mungkin ya, itu ya kita memang harus siap merelakan untuk kepergian. Kemudian kita juga harus siap untuk mengikhlaskan tentang kepergian gitu ya kan kawan-kawan. Jadi ya apapun itu ya udahlah, kan udah berlalu kan gitu. Terus kita kalau bisa membiarkan diri kita sendiri itu untuk memilih yang terbaik demi kebahagiaan kita sendiri gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalian, walaupun pahit, walaupun berat, relain aja gitu. Karena kita harus membiarkan diri kita juga untuk bahagia apapun itu. Kita nggak bisa memaksakan yang nggak kita relakan. Tapi kalau memang dari badan atau tubuh kita ini nggak terlalu bahagia atau merasa selalu tersakitin gitu, itu buat apa ya kawan-kawannya? Jangan ya. Lebih baik udahlah kita relain aja, kita ikhlaskan aja gitu ya kawan-kawan ya. Jadi ya kita pun tahu gitu kan ya, nggak ada siapapun yang sanggup gitu. Dari kalian atau dari aku pribadi mungkin ya memang ya di satu sisi kita mungkin ada yang nggak sanggup untuk merelakan sesuatu ya apapun itu. Cuman ya pelan-pelan kita pasti bisa. Itu semua butuh proses, memang iya. Itu semua butuh kebiasaan agar kedepannya bisa lebih apa ya, lebih tenang dan lebih mudah untuk merelakan sesuatu. Dan kita mungkin minta maaf untuk segalanya ya, segala yang udah kita lakuin mungkin, dan sampai halnya yang mana kita berada di titik benar-benar merelakan gitu. Jadi kita harus memaafkan apa yang udah kita laluin, termasuk kepada diri kita sendiri. Kita harus memaafkan diri kita, memaafkan bahwasanya telah menyakitinya mungkin. Ya secara nggak langsung kan kita udah tahu rasanya bahwasanya kita sakit, kita nggak nyaman, atau kita nggak nggak baik-baik aja lah, tapi tetap kita paksakan. Kita belum siap, kita belum bisa merelakan gitu kan. Alhasil yang kasihan badan kita, tubuh kita, perasaan kita, dan juga pikiran kita. Jadi kita juga harus minta maaf kepada diri kita gitu ya. Ya pada intinya segalanya sih gitu. Ya kita nggak tahu siapapun nanti setelah kita, entah siapapun yang apa ya, yang kita pilih lah sebagai pengganti. Ya mungkin kita berharap dia adalah orang yang ya betul-betul tulus sih untuk menyayangi kita. Menyayangi ya, bukan menyayangi, menyayangi. Jadi siapapun orangnya nanti yang sebagai pengganti di dalam hidup kita kan gitu, ya kita pasti masing-masing berharap dong. Siapa sih yang gak berharap gitu? Kita pasti berharap orang yang kita pilih atau orang yang kedepannya jadi pengganti gitu kan, ya dia pasti benar-benar tulus bisa untuk
saling mencintai gitu kan, untuk saling menyayangi. Dalam arti bukan berarti bukan dia aja yang bisa menyayangi kita, bukan dia aja yang bisa mencintai kita, tapi juga kalau bisa dibilang ya saling lah ya kawan-kawan. Jadi ya bukan berarti kalian dapat orang yang bisa menyayangi kalian lebih-lebih dari sebelumnya terus kalian bisa melakukan sesuka hati kalian gitu, enggak ya kawan-kawan ya, jangan. Ya ya udahlah, pandai-pandai aja kita menjaga kan gitu. Terus yang nggak pernah untuk membuat kita luka itu kayak mana ya, kayak jangan disakitin gitu loh. Oke lah, nanti ada orang pengganti gitu, dia belum ada menggoreskan sesuatu di ini kita gitu kan, kayak ibaratnya menggoreskan luka lah gitu ya kan, kayak menimbulkan masalah lah gitu. Sementara kan dia orang baru gitu kan ya. Ada sih beberapa orang baru gimana ya, pengganti ini kita kontekskan, kita garis bawahkan dulu ke orang pengganti ya kan. Setelah kita merelakan ada orang pengganti yang bakal datang ke hidup kita kan gitu ya. Ada sih orang yang baru datang langsung nampak busuknya, langsung nampak jeleknya. Ada juga orang yang baru datang ya dia memang main cantik aja gitu, belum kelihatan sifat aslinya. Tapi apapun itu ya, kalaupun memang dia belum menggoreskan luka kepada kalian ya, kalian juga jangan pernah lah untuk menggoreskannya kembali, atau seakan-akan kayak gimana caranya aku mengeluarkan sifat asli dia gitu. Jangan, udah lakuin aja, jalanin aja. Ya kalau memang nanti nggak jalannya juga bakal ditunjukin kok gimana sifat buruk dia gitu kan. Jadi eh buat kalian semua ya, gimana ya, walaupun kalian tetap apa ya, ingin ingin menetap dengan dia gitu kan, ingin terus apa ya, kalau kita pernah bahas di video sebelumnya tuh kayak menua bersama lagi lah gitu ya. Jadi kalau tetap kita dengan angan-angan seperti itu ya, itu semua bakal bakal sulit sih untuk merelakan gitu. Tapi kalau kita hilangkan dulu itu, bukan berarti kita nggak ada angan-angan untuk menua bersama dia atau menetap bersamanya gitu, enggak ya. Cuman ya tetap aku bilang ke kalian, kembali kepada diri kita. Coba tanyakan sama diri kita mampu nggak gitu. Setelah kita tanya sama diri kita tanyakan lagi sama perasaan kayak hati dan juga pikiran kita, mampu nggak gitu. Kalau kalau aku menetap di sini dan menua bersama dia gitu. Jadi kalau memang respon badan dan hati dan juga pikiran kalian itu nggak sanggup, ya jangan dipaksa gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Bukan berarti aku mengajarkan atau membilangkan sedikit kegilaan di sini ya. Apaan kok nanya ke badan, kok nanya ke hati dan pikir? Maksudnya lebih tepatnya kayak kita introspeksi aja dulu gitu kan, sama diri kita pribadi itu seperti apa ya. Kenapa bisa aku menetap sama dia padahal aku sakit gitu? Itu kenapa ya kira-kira? Nah sekarang yang pengen menetap tuh siapa? Perasaan kita, hati kita, pikiran kita, badan kita, atau nafsu kita? Atau apa ya? Bisa jadi reputasi kita. Haha. Kadang ada nih kawan-kawan, dia memiliki pasangan yang mana memang betul-betul kayak apa ya, itu bisa mendongkrak reputasi dia sih gitu. Jadi ketika dia mungkin kalaupun berpisah dengan orang tersebut ya, reputasi dia juga mungkin bisa hancur atau enggak menurun, atau enggak ya enggak seperti yang dulu lah. Itu ada ya, aku pernah ngedapetin temen yang kayak gitu tuh, ada gitu. Nah jadi buat kalian ya jangan mikirin ke situ gitu, karena itu semua nggak nggak abadi sih kawan-kawan. Tetap aja sih kalaupun kalian menua dan menetap sama dia, tapi kalau memang ada saatnya kalian itu ada fasenya atau ada masanya kalian juga jatuh atau down, ibaratnya nggak masanya lagi lah untuk kalian berada di reputasi tersebut gitu maksud aku ya. Jadi nggak dengan dia juga kita bisa memiliki reputasi yang sekarang, yang baik sekarang ini, di saat lagi menjalani hubungan bareng dia gitu. Mungkin dengan momen yang pas aja, kalaupun ada ya itu paling plusnya aja itu. Kalaupun karena dia ya itu plusnya aja sih. Selebihnya kalau kalau dari aku, kalau memang ada dari kalian yang mendengarkan video ini ada merasakan yang hal yang sama, atau apa ya, gimana ya, atau karena kalian lah reputasi pasangan kalian tuh terangkat gitu kan. Jadi kalian sebagai orang yang mengangkat itu ya
Ya mungkin jangan terlalu sombong dan jangan terlalu angkuh, ya bisa jadi ya memang udah jalannya aja gitu, memang udah jalannya ketemu sama kalian lah, reputasi dia terangkat gitu kan, baik, nggak hancur, nggak turun gitu kan. Jadi ya dia memang ada jalan ke situ mungkin. Tapi kalaupun buat kalian yang merasa terangkat kan gitu, merasa terangkat dengan pasangan kalian, ya pendek-pendek aja ambil momen. Ibaratnya kayak, ya karena kan gak ada yang abadi nih kawan-kawan. Kalian bakal kehilangan nih, kalau nggak kehilangan reputasi kalian, atau yang kedua kehilangan orang yang mengangkat kalian kan gitu. Jadi ya pinter-pinter ambil momen, maksud aku gini. Yang pertama, gimana caranya kalian bisa menarik orang-orang yang di circle kalian pada saat kalian bisa bersama dia. Bukan berarti untuk menjauhkan dia yang telah mengangkat kita dari circle-nya, ya enggak, tapi gimana caranya biar kita bisa enjoy our life, enjoy di setiap momen, atau ya kita bisa akrab sama mereka semua lah gitu. Jadi ketika kita pun nggak berbarengan lagi sama dia, ya kita ada bekal nih, orang-orang tersebut udah terdoktrin, atau kok terdoktrin sih, kayak apa ya, udah terbiasa dengan keenjoyan kita, keasikan kita. Bahkan mereka ketika kita tidak ada di situ, mereka merasa kayak kecarian, ini mana ya gitu. Dan mungkin mereka juga bisa jadi menanyakan ke pasangan kalian, ke dia, kenapa bisa putus, kenapa bisa berpisah gitu mungkin ya. Padahal teman-temannya udah nyaman sama sama kalian gitu. Jadi ya udah, buat kalian jangan terlalu ambil pusing kali sih gitu. Kalaupun memang jalan kalian di situ ya di situ, kalau enggak ya enggak, udah gitu aja sih. Kemudian apa ya, kalau dari aku ya anggap aja lah kita kayak nggak pernah gimana ya, bukan, nanti aku takut salah kaprah nih teman-teman, aku takut kalian salah persepsi. Coba kita anggap, setelah kita merelakan, setelah kita membiarkan dia pergi, coba kita anggap kita tuh nggak pernah ada gitu. Maksudnya nggak pernah ada gimana ya, aku pun bingung. Ya anggap aja lah kita itu yang membuat luka gitu. Jadi di dalam suatu hubungan yang sebelumnya, terus kemudian hancur, sampai akhirnya kita bisa merelakan. Udah, kita anggap aja kita yang membuat luka itu, kita tumpukan aja. Kesalahan itu ada di diri kita sendiri gitu. Jadi jangan salahkan dia, jangan salahkan pasangan kita sebelumnya gitu. Kenapa bisa aku bilang gitu kan, karena ketika kalian melakukan itu, ya percayalah, aku juga pernah ngerasain itu. Ketika aku merasakan itu, aku nggak bisa menyalahkan diri aku sepenuhnya nih, bahwasanya ini semua terjadi gara-gara dia gitu kan. Alhasil yang ku dapat, ini aku nggak tahu ya terjadi sama kalian juga atau enggak, tapi ini terjadi sama aku. Alhasil yang ku dapat ketika aku terus menyalahkan dia, ini semua gara-gara dia, eh luka-luka yang ada itu semua gara-gara dia lah pokoknya gitu kan. Itu nggak makin buat aku tenang gitu, itu nggak makin buat pikiran aku lebih jernih, nggak apa ya, badan aku juga merasa nggak baik-baik aja. Kenapa? Karena yang dimakan pikiran, kawan-kawan. Itu semua berada di pikiran ya. Itu semua, apapun itu ya, semua semua penyakit lah kalau aku rasa ya. Itu semua kayak tergantung pikiran kita sih gimana. Kalau pikiran kita tuh jernih, baik-baik aja, positif terus, ya mungkin badan kita bisa fit, sehat-sehat aja gitu. Jadi ya nggak ngebatin kali gitu kan kawan. Karena kalau kita menyalahkan dia, akan ada timbul dendam, atau gimana ya, ada rasa ingin melakukan hal yang sama gitu. Gimana caranya biar kita bisa melampiaskan agar kita puas gitu. Jadi kan konteksnya udah jahat, ya jahat kali sih kalau aku menurut pribadi. Dan ya kalau kalau kalian bisa melakukannya, kalau enggak kan kalian makin makin geram sama diri diri kalian sendiri, makin stres gitu kan. Kayak ya sayang aja sih gitu, sayang pikiran, sayang badan, ayolah, yuk, badan kita juga butuh dirawat gitu, pikiran kita juga butuh ya yang fresh fresh lah, jangan yang seperti itu gitu. Jadi di sini aku kenapa bilang sama kalian, ya udah, anggap aja kita yang membuat luka, walaupun enggak gitu. Anggap aja ini semua gara-gara ulahnya kita, udah gitu aja sih. Kenapa? Karena kalau terpulang ke kita, kembali ke kita, iya,
kita mau marah sama diri kita sendiri, ya gimana ya gitu. Ya kalaupun kita marah sama diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan gitu. Paling nggak kita paling, ya jangka waktunya tuh nggak lama lah, nggak selama kita menyalahkan dia. Paling ya 1 hari atau 2 hari. Setelah itu kan kita mungkin kalau setelah terlelap atau diajak temen refreshing atau yang ke tempat-tempat yang bisa menenangkan kita, itu semua mungkin udah bisa hilang perlahan ya kawan-kawannya. Hilang maksudnya, kegeraman terhadap diri kita sendiri tuh bisa hilang. Tapi kalau kita menyalahkan dia, mau kemana pun kita pergi, mau ke tempat apapun kita pergi, pasti ya tetap aja masih geram gitu kan, masih ingin balas dendam gitu ya kan. Jadi saran aku jangan sih gitu ya buat kawan-kawan semua. Ya tetap tetap tenang lah gitu kan, tetap tenang. Ya nggak pernah, jangan pernah ada lah terlintas di hati kita untuk membenci dia gitu, jangan. Kenapa? Karena ya aku hanya berharap, aku hanya ingin buat kawan-kawan semua yang mendengar ini, baik kalian yang merasakan atau enggak, atau ya buat yang merasakan, ya mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih tenang. Aku pengen kalian jangan terlalu tergesa-gesa atau terlalu apa ya, larut dalam emosi yang nggak bisa kalian kontrol gitu ya kawan-kawan. Kenapa? Karena aku takut eh jauh ke depannya nanti akan timbul rasa penyesalan buat kalian sendiri gitu. Karena ya selain hati kalian yang udah cukup sakit dengan cara kalian seperti itu, maka sakitnya bukan bukan tersudahi tapi terjangka panjangin, mungkin nanti efeknya sampai ke depannya atau masa tua mungkin bisa jadi gitu kan. Jadi buat kawan-kawan yang mendengar ini dengan perasaan yang merasakan ini, ya aku membilangkan ini karena aku berharap kalian bisa lebih tenang, bisa nggak gegabah gitu, udah gitu semua, jangan pernah membenci dia gitu loh. Dan buat kawan-kawan yang nggak merasakan, ya mungkin bisa jadi gambaran ke depannya biar nggak melakukan ya hal-hal ceroboh gitu ya kawan-kawan ya. Ya gimana lagi ya, kalau memang udah seperti itu ya kita cukup cukup apa ya, kalaupun kita nggak rela dengan keadaan seperti itu, kita ya udah diam-diam aja gitu. Diam-diam maksudnya ya di sini tuh kayak kita apa ya, meminta aja lah kepada Tuhan gitu kan, gitu, kayak supaya kita bisa eh, bahagia selamanya gitu. Dan juga gitu sama dia, kalau bisa pun kita juga doakan dia, itu baik, lebih baik ya kawan-kawan, kalau kita juga sangat-sangat nggak keberatan untuk mendoakan yang terbaik untuk dia, bahkan untuk kebahagiaan dia selamanya itu. Jadi ya udah kita diam-diam aja gitu, diam-diam berdoa gitu kan kepada Tuhan untuk jagain dia gitu, atau untuk uh, tetap buat dia bahagia apapun kondisinya gitu kira-kira. Jadi ya buat kawan-kawan semua, jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu diambil emosi, jangan berlarut dalam emosi gitu. Jangan ya. Kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri, aku percaya itu. Ayo kita sama-sama kontrol biar nggak apa ya, yang sakit sakit ke diri kita sendiri dengan jangka panjang gitu, jangan ya kawan-kawan ya. Jadi ya ini terakhir ya kalau dari aku, karena aku juga udah buntu juga sih kok bisa dibilang, karena ya itu tadi kawan-kawan, memang kondisi aku juga kurang baik, jadi untuk mikir tuh agak gimana dan ngomong tadi pun belepotan gitu ya. Jadi ini mungkin yang terakhir dari aku ya, alasan kita memilih pamit pun ya bukan untuk yang gimana-gimana, kita memilih untuk tidak terlebih jauh di apa ya, berada di dalam cerita hidupnya gitu. Jadi kita pun memilih mematahkan harapan kita sendiri sebelum dipatahkan dengan kepergian dia gitu. Dan bukan berarti kita menyerah, kita hanya nggak ingin terluka lebih parah gitu ya kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan semua, udah stop, jangan dilanjutin apapun itu. Ya udah nggak apa-apa, kalian pamit aja nggak apa-apa, karena kalian kalau aku bilang ya salah satu langkah yang tepat sih apapun itu, daripada kalian terus menyakitin diri kalian sendiri gitu ya kawan-kawan ya. Daripada
kalian dipatahkan dengan kepergian, ya udahlah. Lebih baik kalian memilih mematahkan harapan sebelum dipatahkan kepergiannya. Oke. Jadi buat kawan-kawan semua diambil kesimpulannya sendiri ya gimana. Aku nggak mengajarin kalian yang gimana-gimana, dan aku juga bukan mengajarin kalian biar nggak kalian tuh dipatahkan dengan kepergian dia, tapi kalian yang mematahkan kepergian kalian. Artinya bukan kalian harus memutusi hubungan kalian terus-terusan, enggak. Ini di sini kita kontekskan dengan judul kita tadi ya kawan-kawan ya. Oke. Ya mungkin di sini kan aku udah lain-lain nih pikirannya, nggak sinkron gitu kan, apa yang di pikiran sama yang di mulut. Oke ya kawan-kawannya, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu mendengar dan selalu support channel ini. Terima kasih banyak. Oke, see you the next video.